I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hatake Para Farm Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips pada teman-teman bagaimana cara memaksa tanaman mangga atau yang lebih dikenal dengan tabu lampot mangga agar bisa berbuah terus-menerus tanpa henti seperti yang Anda lihat dalam video ini. Nah, ini ada yang panen seperti ini, ada yang sudah matang pohon, kemudian ada yang masih kecil seperti ini. Tabu lampot mangga ini saya paksa untuk berbuah 2 kali ya. Jadi bisa ada yang panen, kemudian ada yang masih kecil seperti ini, agar nanti kita bisa panen setiap hari. Penjelasan dan prakteknya ada di keseluruhan video ini. Maka dari itu teman-teman simak video ini sampai habis ya, agar nanti bisa mempraktekkan seperti apa yang saya praktekkan dalam video ini. Simak selengkapnya hanya di Hatake Para Farm Channel. Selamat pagi bos, akan saya tunjukkan pada teman-teman bagaimana cara saya melakukan pemupukan pembuahan untuk pohon mangga ya. Ini di dalam pot, ini belum tembus bos ya, ini belum tembus posisinya, dan ini akan saya lakukan pemupukan pembuahan. Mohon maaf ini videonya melawan sinar matahari, jadi nanti mungkin akan kurang jelas ya, videonya kurang bagus. Untuk pohon mangga ini kemarin sudah selesai saya melakukan stress air ya, stressing air yang bertujuan agar dia itu merana ya. Kalau tanaman merana nanti kita pupuk akan cepat berbuah. Sebenarnya stres air itu kita mengurangi interval waktu penyiraman dan jumlah air yang disiramkan agar nanti tanaman ini, tanaman yang kita tanam di dalam pot itu kekurangan air dan akhirnya merana, kemudian nanti dia itu akan bernaluri masuk ke masa generatif seperti halnya tanaman mangga yang ditanam di lahan. Biasanya teman-teman menjumpai tanaman mangga itu berbuah jika dalam musim kemarau ya bos. Dalam musim kemarau karena kekurangan air dia itu akan berbunga. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena pohon itu bernaluri bahwa dia itu terancam untuk kehidupannya, maka dia itu akan berkembang biak ya dengan cara berbuah. Itu adalah penjelasan sederhana sekali dari saya agar nanti teman-teman bisa mengerti ya tentang stres air. Jadi intinya kita samakan dengan tanaman mangga yang kita tanam di lahan, kemudian nanti dia itu memasuki musim kemarau. Nah, kita samakan seperti itu. Makanya untuk tanaman di dalam pot
kita kurangi penyiraman, kemudian interval waktu penyiraman juga kita kurangi ya. Maksudnya begini, jadi untuk tanaman di dalam pot ya seperti ini, misalkan biasa kita siram 10 liter per tanaman per pot ini ya, kemudian setiap hari kita lakukan penyiraman. Nah, kalau tanaman itu sebenarnya sudah 4 hari tidak dilakukan penyiraman, dia itu mulai stres, bos. Nah, yang seperti ini kita lakukan ya, yang dulunya setiap hari disiram, kita siram dengan pengurangan, biasanya 10 liter jadi kita siram 2 liter saja, dan intervalnya itu juga kita kurangi, biasa setiap hari, kemudian nanti kita siram 4 sampai 5 hari. Tapi jangan sampai salah paham. Biasanya teman-teman itu ada yang salah paham dengan stressing air. Biasa itu saya lakukan 1 bulan dengan cara seperti itu yang tadi saya jelaskan, tapi teman-teman malah 1 bulan itu tanaman tidak disiram. Nah, ini adalah salah paham. Kalau teman-teman tidak menyiram tanaman di dalam pot selama 1 bulan, bukannya stres ya, tapi nanti dia itu tanaman bisa gila, dan nanti untuk tunasnya ini akan mati ya, tunas yang nantinya akan menumbuhkan bunga, dia itu justru akan mati kalau 1 bulan itu tidak disiram. Jadi teman-teman itu jangan salah paham. Kemudian keberhasilan dari stres air ini tidak ditentukan oleh waktu ya, beberapa bulan atau mungkin beberapa minggu, itu tidak ya. Jadi untuk stressing air ini ditentukan dalam kondisi tanaman. Misalkan seperti ini nih, nah, misalkan ada daun yang menguning, sudah ada daun yang menguning dan rontok seperti ini, kemarin sudah saya bersihkan, ini saya simpan beberapa. Nah, ini kalau sudah menguning dan banyak yang rontok, dia tandanya sudah stres ya, bos, sudah berhasil. Makanya setelah itu nanti kita langsung lakukan pemupukan pembuahan. Untuk pupuknya kali ini akan saya gunakan MKP saja ya, dan semprotnya biasa saya menggunakan yang organik. Kemudian setelah stres air itu berlangsung ya, kita selesai stres air, jangan langsung disiram dengan pupuk. Seperti ini, kemarin sore itu saya siram dengan air biasa terlebih dahulu, kemudian paginya baru dilakukan pemupukan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Akar itu akan kaget, kemudian nanti bisa menyebabkan tanaman ini jadi tambah stres, kemudian bisa berujung pada kematian. Jadi disiram dulu, kemudian paginya bisa kita siram menggunakan pupuk. Oke ya, langsung saja. Ini karena sudah saya contohkan beberapa di tanaman mangga yang dulu. Nah, ini akan langsung saya lakukan cepat saja. Ini saya akan gunakan pupuk MKP, bos, seperti biasa. Akan saya gunakan kocor. Kemudian untuk penyemprotannya itu saya interval 3 hari. Saya menggunakan pupuk organik yang sudah saya buat kemarin. Dan saya contohkan pada teman-teman juga cara membuatnya. Tapi untuk pupuk organik ini yang saya semprotkan nanti itu tidak wajib ya, bos. Saya sarankan teman-teman kalau yang tidak punya pupuk organik yang akan saya gunakan ini, teman-teman bisa menggunakan MKP saja. Karena MKP juga bisa untuk penyemprotan daun ya, silakan lihat takaran di kemasannya. Oke ya, ini akan langsung saya pupuk saja. Nah, ini pupuk yang akan saya gunakan, bos. Jadi ini adalah air, anggap saja 20 liter ya, 20 liter air. Biasanya kalau 10 liter saya gunakan 2 sendok, makanya ini 20 liter akan saya gunakan 4 sendok saja. Oke, langsung saja akan saya campurkan ke air ini. Oke ya, seperti ini langsung saja kita siramkan ke media tanamnya, bos. Nah, seperti ini, secukupnya saja. Oke ya, seperti ini, jangan terlalu banyak juga, nanti sayang pupuknya mubazir. Nanti bisa juga teman-teman gunakan ke tanaman yang lain. Nah, kemudian saya itu selalu menyemprot atau bahkan mengocorkan pupuk organik yang kemarin saya buat ya, dalam videonya sudah ada.
Sebenarnya penggunaan pupuk ini itu adalah tidak wajib ya penyemprotannya, bisa juga teman-teman menggunakan MKP. Karena banyak dari teman-teman mungkin ada yang masih gagal menggunakan pupuk ini karena mungkin masih dalam masa vegetatif di pupuk ini ya. Nanti tambah bagus untuk pertumbuhannya. Karena sebenarnya pupuk ini adalah pupuk asam amino bos. Jadi untuk pertumbuhan itu juga bagus, untuk masa generatif juga bagus. Untuk penyemprotan tidak akan saya contohkan ya, karena sudah saya contohkan berkali-kali dalam video sebelumnya. Jadi ini cukup saya contohkan untuk pemupukannya saja. Nah ini ya, kalau tanaman sudah merana seperti ini termasuknya merana bos, tidak ada pertumbuhan ya. Kalau sudah seperti ini nanti dia itu akan cepat berbunga. Ini nanti akan saya buktikan ya, berhasil atau tidaknya akan tetap saya videokan. Nah biasanya kalau sudah pemupukan seperti ini, dia itu dalam 1 atau 2 minggu sudah mulai ada tanda-tanda muncul bunga bos ya. Jadi teman-teman, tujuan stres air adalah dia itu membuat tanaman itu stres ya, tidak ada pertumbuhan. Nah inilah waktunya untuk melakukan pemupukan pembuahan karena tanaman ini sudah memasuki masa generatif. Kemudian setelah dipupuk seperti ini kembalikan penyiraman seperti semula. Setiap hari itu disiram. Tapi untuk pemupukannya itu 1 minggu sekali ya bos. 1 minggu sekali, karena ini hari Minggu berarti minggu depan itu dipupuk kembali. Tapi untuk penyiraman itu nanti normal kembali. Saya ulangi, untuk penyiraman setelah pemupukan seperti ini itu normal kembali. Yang tadinya 1 hari sekali ya lakukan 1 hari sekali dilakukan penyiraman. Pagi atau mungkin sore itu bebas. Oke, video akan saya lanjut ketika tanaman yang saya pupuk ini sudah mulai berbunga atau tanda-tanda dia itu mau mengeluarkan bunga. Selamat pagi, akan saya update perkembangan tabu lampot mangga yang saya lakukan teknik pembuahan atau saya buahkan beberapa bulan yang lalu ya. Ini sudah memasuki umur 5 bulan dari video yang pertama bos. Mohon maaf ini tidak lengkap ya videonya, saat berbunga tidak saya videokan karena ada kesalahan teknis dari harddisk penyimpanan file saya. Jadi ini kondisinya sudah seperti ini ya. Ada yang masih kecil seperti ini buahnya, kemudian ada juga yang sudah matang pohon ya bos, kemudian ada yang sudah tua dan siap petik. Kondisinya seperti ini bos. Namun tidak masalah karena untuk perawatan tabu lampot mangga dari berbunga sampai panen itu sudah saya jelaskan dalam video ini ya. Itu prakteknya full, silakan nanti teman-teman bisa dilihat. Yang ingin saya tekankan dalam video ini bagaimana caranya untuk membuahkan tabu lampot ya, menjadikan tabu lampot mangga kita berbuah terus menerus seperti yang ada dalam video ini. Prakteknya agak sedikit berbeda dan ini akan saya jelaskan proses dari awal. Kemarin sudah saya contohkan di video pertama, kemudian hari ini akan saya jelaskan ya bagaimana bisa seperti ini ya, berbuah terus menerus kemudian bisa panen setiap hari seperti ini bos saya itu ya. Ada yang sudah jatuh tadi pagi itu ya, sudah matang pohon, kemudian masih ada yang seperti ini.
Saya mohon teman-teman nanti bisa menyimak penjelasan saya ya, dari awal sampai bisa berhasil seperti ini, agar nanti teman-teman tidak salah dalam mempraktekkan. Jika teman-teman ingin melakukan hal yang sama untuk mempraktekkan ke dalam tabu lampot mangga teman-teman. Jadi yang pertama seperti ini akan saya jelaskan bahwasanya tabu lampot mangga ini kemarin sudah saya lakukan pemupukan pembuahan dengan menggunakan MKP, kemudian pupuk organik cair yang saya buat sendiri khusus untuk pembuahan atau khusus untuk masa generatif. Tapi sebenarnya pupuk itu juga bisa dipakai untuk masa vegetatif. Perbedaannya adalah ketika tanaman ini sudah mulai berbunga yang pertama, kemudian bunga itu sudah menjadi bakal buah. Seperti biasa, jika tanaman sedang berbunga selalu saya sarankan stop semua pemupukan dan pupuk kembali saat sudah muncul bakal buah sebesar ibu jari atau mungkin sebesar kelereng. Saya pupuk seperti biasa, seperti dalam video ini saya menggunakan KNO3 bos. Namun bedanya, kalau untuk pupuk pembesaran buah saya hanya menggunakan KNO3 saja biasanya, dan ini saya rubah bos. Minggu pertama saya menggunakan KNO3 dan minggu kedua saya menggunakan MKP. Begitu seterusnya sampai tanaman ini memunculkan bunga kembali. Jadi bedanya cuma seperti itu. Kemudian untuk semprot daun itu juga saya lakukan setiap 3 hari sekali. Bedanya hanya itu ya. Biasa saya gunakan KNO3 saja untuk pembesaran buah. Kemudian kali ini di tabu lampot mangga ini saya gunakan MKP juga untuk memancing bunga kembali. Karena teman-teman harus tahu bahwasanya unsur hara, fosfor, dan kalium itu sangat penting untuk memunculkan buah ya pada tanaman saat masa generatif. Kalau KNO3 saja kan tidak ada unsur fosfornya ya, maka dari itu saya selingi menggunakan MKP yang ada unsur fosfornya. Hasilnya tanaman itu bisa berbunga kembali saat bunga pertama sudah mulai muncul bakal buah. Maksudnya berbuah 2 kali itu seperti apa? Apakah cabang yang belum mengeluarkan bunga pada pembungaan pertama itu baru memunculkan bunga kembali? Bukan seperti itu ya bos. Jadi ini memang sudah ada beberapa yang panen itu ya. Jadi ini hampir semua di pembuahan pertama itu sudah mengeluarkan bunga. Tapi maksud saya bisa memunculkan bunga itu di ketiak daunnya bos. Jadi di ketiak daun seperti ini nih ya. Ini kan bunga pertama sudah panen nih ya. Kemudian muncul lagi di ketiak daun ya. Bunganya itu mulai muncul lagi di ketiak daun. Itu yang di atas juga demikian ya. Ini sudah panen yang ini bos ya. Kemarin matang pohon jatuh. Kemudian ini ya yang di sini juga sudah panen kemarin. Ini saya contohkan biar lebih jelas teman-teman ya. Ini adalah pucuk tangkai bunga yang sudah saya panen kemarin ini. Kemudian yang di sini muncul lagi di ketiak daun bunga yang kedua. Ini maksudnya berbuah 2 kali. Seperti itu ya maksudnya, bisa berbunga terus menerus bos. Itu ada yang sudah tua, kemudian tadi pagi itu jatuh ya. Jadi kita bisa panen setiap hari di bulan ini ya bos. Jadi setiap hari bisa saya makan buah mangga Irwin bos. Ini adalah mangga Irwin. Seperti ini ya bos. Ada yang masih muda seperti ini, kemudian ada yang sudah matang pohon jatuh, kemudian ada yang siap petik seperti itu. Kemarin sudah banyak sekali, ada sekitar 30-an yang sudah saya panen. Dan kemudian di pembuahan yang kedua atau berbunga yang kedua ini sekitar ada 40 bos, 40 buah atau mungkin bahkan lebih, karena ini memang perawatannya sangatlah intensif. Nah ini yang dibungkus menggunakan kertas karbon seperti itu ya. Ini warnanya akan jadi seperti ini, walaupun mangga Irwin ya kalau dibungkus tidak terkena sinar matahari akan seperti ini bos warnanya. Ini tujuannya hanya untuk
mengkombinasi warna saya ini ya. Warnanya jadi mengkilat seperti ini. Oke ya, ini hari ini akan saya lakukan pemanenan untuk buah yang ini ya, karena sudah siap panen. Kemarin ada yang tanya, buah mangga yang siap panen sudah tua itu seperti apa ciri-cirinya? Ya seperti ini ya bos. Jadi lapisan lilinya ini sudah terlihat seperti ini, sudah tebal. Kemudian kalau yang matang pohon seperti apa? Biasanya kalau yang sudah ada semburat warna kuning seperti ini ya. Kalau teman-teman menjumpai sudah ada semburat warna kuning seperti ini, lebih baik dipetik saja ya, agar nanti tidak jatuh ya. Ini jatuh tadi pagi bos. Ini sudah tua, siap petik ya, tapi belum matang pohon. Ini akan saya petik terlebih dahulu bos. Ini akan saya terangkan ya, khusus untuk membesarkan buah agar nanti tidak mudah rontok ya, kemudian bisa matangnya itu nanti maksimal. Kemarin sudah ada yang dipanen, itu rentang kemanisannya dari 13 sampai 15 break bos. Kemarin ada yang bilang bahwasanya kalau mangga Irwin itu ada rasa asamnya. Kalau menurut saya, jika teman-teman memetik buah mangga Irwin ini dalam kondisi tua atau matang pohon, rasa asamnya itu bisa hilang. Kesalahan teman-teman adalah mangga belum tua, belum cukup umur untuk matang, maksudnya sudah dipetik ya, rasanya memang segar. Kemarin sudah saya contohkan juga, saya upload di Facebook Hatake Para Farm. Kemarin yang masih muda saya petik ya, untuk buah yang kedua itu yang seperti menggantung di sana. Saya petik, kemudian hasilnya memang ada manis segarnya. Jadi saya bisa membuktikan. Kalau ini kemarin ada yang 13, ada yang 14 break, kemudian ada juga yang 15 break. Ya, nanti juga ini akan saya ukur bos, biar nanti teman-teman bisa melihatnya itu seperti apa. Kalau belum dimakan ya, nanti saya akan upload di short saja biar nanti tidak terlalu panjang. Sebenarnya ini video hanya saya menerangkan saja ya bagi teman-teman, karena untuk perawatan pohon mangga dari berbunga sampai panen sudah ada. Kemudian nanti membuahkan juga sudah berkali-kali saya contohkan ya dalam video, baik jambu air ataupun mangga sudah saya contohkan. Maka ini sebenarnya hanya saya terangkan saja bos. Yang berbeda dari pemupukan pembesaran buah pada video sebelumnya itu adalah pemupukannya saya menggunakan KNO3 biasanya, dan ini saya selingi menggunakan MKP. Jadi sudah saya jelaskan tadi ya, biar nanti video tidak terlalu panjang. Bedanya cuma itu. Dan untuk semprot itu sudah saya hentikan bos. Kemudian jika sudah tua seperti ini, siap matang, itu lakukan pemupukan dengan pupuk yang kadar unsur fosfornya itu lebih tinggi ya. Saya gunakan biasanya MKP bos. Kemarin ini juga sudah saya pupuk MKP. Mudah-mudahan ini nanti manis ya, karena ini matang pohon. Unsur fosfor itu sangat berguna sekali untuk membantu proses pematangan buah agar nanti lebih maksimal bos. Oke ya, mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman, agar nanti teman-teman bisa melakukan seperti apa yang saya lakukan, bisa berbuah terus menerus, bisa panen terus bos.
Bisa disimpulkan bahwa perbedaannya tidak begitu jauh ya dari perawatan pembesaran buah yang saya lakukan pada video sebelumnya. Yang membedakan kalau pemupukan pembesaran buah yang sering saya lakukan adalah hanya menggunakan KNO3 atau pupuk dengan kandungan kalium lebih tinggi dari unsur lain. Kalau ini saya selingi dengan menggunakan MKP atau pupuk yang kandungan unsur fosfornya ada di kandungan pupuk tersebut, agar nanti bisa mengeluarkan bunga secara terus-menerus. Jika tanaman sudah memasuki masa generatif, maka biasanya kalau ditambah dengan unsur fosfor, dia itu akan terus-menerus mengeluarkan bunga. Tentu saja harus ada kaliumnya. Kalau KNO3 kan tidak ada fosfornya ya, hanya unsur kalium dan unsur nitrogen. Nah, inilah perbedaannya. Saya tambah dengan unsur hara fosfor yang ada dalam MKP. Untuk tekniknya tadi sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa mempraktekkan jika tabu lampot mangganya sedang berbuah, lakukan hal yang sama dengan apa yang telah saya lakukan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam menjelaskan dan mempraktekkan. Video saya akhiri, jangan lupa berkreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.